Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Al-ayat. Bapak Ibu sekalian, jemaah pengajian yang saya hormati dan Allah muliakan, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk dan cerah ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling agung, manusia paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in, insyaallah salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Karena panitia meminta judul, jadi judul pengajian kita ini adalah di sini senang, di sana senang. Jadi ibu dan bapak sekalian, yang belum senang hari ini harus jadi orang senang. Ya. Jadi yang tidak senang boleh lebih dulu pulangnya ya, karena pengajian ini hanya untuk bagi orang yang di sini senang, di sana senang. Kenapa demikian? Kita harus senang tinggal di bumi Allah. Dan insya Allah pulang pun senang. Karena akan berjumpa dengan Allah. Itulah di sini senang, di sana senang. Dengan catatan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Barang siapa yang menjelang pulang mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Dakhala itu menggunakan fi'il madi, sudah lampau, bukan ya dulu akan masuk surga, tapi dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Kata para ulama, wa min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Ya rumus. Adapun ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta menyebut namanya. Jadi la ilaha illallah. Dibanting illallah. Ya. Harus semangat karena 1 miliar pertanyaan jawabannya cukup dengan Allah. Bahkan bermiliar-miliar pernyataan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan emak dan abah kita? Allah. Siapakah yang menciptakan mata seindah ini? Allah. Siapakah yang menciptakan alis seindah ini? Allah. Siapakah yang menciptakan rambut seindah ini? Allah.
Termasuk siapa yang mengatur bulu alis ini, Pak? Pak Ustadz ya, bayangkan oleh kita, kalau bulu alis ini tidak diatur oleh Allah dan perkembangannya seperti rambut, kabayangkan oleh kita. Tiap 3 bulan ibu mesti ngetekan apa? Mau kemana? Mau ke salon apa? Ini menggunting alis. Terbayang oleh kita gigi, Pak. Kalau gigi ini perkembangannya seperti rambut, pasti akan antri setiap hari datang ke dokter gigi mau apa? Mau menggunting gigi, tapi di-stop oleh Allah ini. Ya. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul annahul haq. Akan kami perlihatkan kekuasaan kami di alam raya ini, di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri kamu sendiri. Sesungguhnya hanya kitab Al-Qur'annya satu-satunya kitab yang benar, yang tiada tanding, tiada banding. Itu kebenaran Al-Qur'an. Konon hari ini ada 9,5 miliar manusia di muka bumi ini. Tidak ada satupun sidik jarinya yang sama. Ini mohon maaf, tidak mungkin diciptakan oleh Tuhan Siddhartha Gautama, Tuhan Yesus. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yang kembar siam pun tidak ada sidik jarinya yang sama. Maka sidik jari ini adalah dijadikan sebagai password, kunci. Kalau ada kejahatan, ya, ada kejahatan di sebuah kantor dibobol, maling, misalkan gini-gini, yang pertama dicari oleh polisi apa? Sidik jarinya. Karena sidik jari kita dengan siapapun tidak akan sah. Itulah hebatnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Syekh Abdul Jabir itu, Ali Jabir itu mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ayat kursi ba'da subuh, ba'da sholat 1 kali, dan diakhiri dengan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Mana ayatnya Pak Ustadz? Tadi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dilanjut dengan lillahi ma fis samawati wa fil ardh ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Baca itu. Syekh Ali Jabir mengatakan dalam pidatonya itu, barang siapa yang Islam, orang umat Islam yang tidak meninggalkan wirid ayat kursi dan 3 ayat dari surat Al-Baqarah itu, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Kedua, wa min alamati bughdillah bugdi zikrillah. Adapun ciri orang yang benci kepada Allah, bugdi zikrillah. Ya, berarti benci menyebut nama Allah. Jadi mohon maaf kalau disebutkan nama Allah, terutama zikir ya, zahar ini. Jadi zikir jahar itu sudah dicontohkan oleh para nabi. Zikir jahar itu sudah ada sejak zaman Rasul. Jadi bukan kebidahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi 2 tahun yang lalu saya manakiban di Istiqlal. Alhamdulillah 7.000 orang yang hadir. Setahun yang lalu kita juga pertemuan ulama Umaro se-Jabotabek. 200 ulama se-Jakarta, Bogor, Bekasi, Jabotabek, Jawa Barat itu. Manakiban di mana itu? Di rumahnya Pak Soeharto. Nemean abdi ya. Bisa masuk ke Jalan Cendana bersama Mbak Tutut. Itu wasilah zikrullah, zikir kepada Allah. Mbak Tutut zikir.
Kemudian Batutut bercerita ternyata almarhum Pak Soeharto yang digulingkan tahun 98 itu telah berhasil membangun masjid di Provinsi Papua sebanyak 16.000 masjid dan mengislamkan ribuan masyarakat Papua. Anu urang teu apal ya tidak. Soeharto dulu sebagai tokoh nepotisme. Sampai-sampai ada jargon, gantung Soeharto sekeluarga. Itu tahun 98. Abdi asa kawalatnya gitu. Kenapa asa kawalat? Ngiring demo tahun 88. Itu masa kehebatan beliau yang tidak diketahui oleh banyak orang hari ini. Jadi itu ya. Wa min alamati hubbillah hubi zikrillah. Wa min alamati bugdillah bugdi zikrillah. Jadi itulah yang disebut dengan di sini senang, di sana senang, asal membawa surat Muhammad ayat 9. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Tidak ada Tuhan sehebat Allah. Tidak ada Tuhan segagah Allah. Ya. Oleh sebab itulah dunia ini hanyalah tempat sementara. Kunci 2 yang mengakibatkan manusia disiksa itu. 1, rasa memiliki. Yang kedua, berharap kepada makhluk. Ini 2 faktor puncak kekecewaan manusia. Misalkan Bapak kenal dengan seorang pejabat. Karena saya dekat, pasti saya ditolong oleh dia, misalkannya. Berharap ke siapa, Pak? Pejabat makhluk bukan? Makhluk sami jeung urang. Kemudian saking optimisnya kita itu ingin akan ditolong oleh dia, kenyataannya tidak. Kecewa tidak? Kecewa, Pak. Karena kita berharapnya kepada makhluk. Yang kedua adalah kecewaan kita adalah rasa memiliki. Ya. Rasa memiliki ini, memiliki itu, memiliki mobil, memiliki rumah. Ya, memiliki banyak uang gitu. Padahal itu hanyalah semuanya titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Ustadz Luqmanul Hakim itu. Konsepnya terima kasih. Sudah terima, dikasihkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berapa sedekahnya per bulan? 900 ton beras, Bu. Punya 500.000 penghafal Quran. Dan berhasil membantu penyelesaian masjid sebanyak 6.000 masjid. Secara pribadi saya mah asa ditampar gitunya. Iman abdi nu nyaros di payun ieu teu aya tai kuku-kukuna acan. Ya. Endege juga bangun pesantren di Cikancung anu masihan tanah 5 hektar di salah satu pejabat di Pemprov Kopungkul itu. Nuju duaan ngabangun masjid, batur mah tos 6.000. Nuju ngabangun masjid kuduaan ge teh, waduh urang mah masih kene berkeluh kesah gitu kan. Orang lain sudah di mana, sudah tos di langit ke-7, urang mah dalam dunia kene. Jadi 2 hal yang harus kita iri. 1, melihat orang pinter dengan kepintaran ilmunya dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Iri. Kedua, melihat orang kaya. Dengan kekayaannya dia berinfak hartanya siang dan malam. Di luar itu kita tidak boleh iri. Masa iya Bapak harus iri kepada Fir'aun? Kan gitu. Masa iya Bapak harus iri kepada si Korun? Masa iya Bapak harus iri kepada Namruz? Ya. Orang-orang hebat itu
dengan disebut hebatnya karena memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Ya. Kemudian atas kesombongannya, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sifat yang paling Allah benci adalah pertama sifat kikir, yang kedua sombong. Ya. Kikir teh gaduh dulur ibu namina sombong. Ya. Kikir dan sombong itu adalah dua perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah kata Imam Syafi'i mengatakan, kalau ingin melihat orang Islam, datanglah pada sholat Idul Fitri, Idul Adha. Penuh nggak Pak? Penuh lapangan. Bahkan ada yang sholatnya setahun sekali. Ya, itu datang ke sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kata para ulama, kalau kalian ingin menyaksikan umat yang beriman, orang yang beriman, datanglah pada sholat subuh berjamaah. Banyak mana antara orang Islam dengan orang beriman? Insya Allah lebih banyak orang Islam dibandingkan dengan orang beriman. Ini subuh. Jadi ibu, bapak ibu sekalian yang hadir di Masjid tahun ini adalah gelarnya dua. Sudah bapak jadi orang Islam, juga mendapatkan gelar orang beriman. Karena hadir di sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hadir di sholat subuh berjamaah. Ya, ini luar biasa. Maka kata Nabi, rok'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang mampu mendirikan sholat 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh, maka dia memiliki pahala khairum minad dunya wa ma fiha. Dia lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Itulah makna dari di sini senang, di sana senang. Yang kedua, ada disebut dengan dalam ilmu psikologi disebut dengan teori afirmasi. Ya, mangga enak ikuti kusadayana. Sing ikhlas. Kemudian suaranya dibuka. Mangga, ya Allah, sesungguhnya akulah makhluk ciptaanmu yang paling bahagia di pagi hari ini. Coba ucapkan, ya Allah, sesungguhnya akulah makhluk ciptaanmu yang paling bahagia di pagi hari ini. Ya Allah, sesungguhnya akulah makhluk ciptaanmu yang paling bahagia di pagi hari ini. Ini tip setiap hari agar kita bahagia. Ini khusus ba'da subuh, angkat kedua tangan. Upami tetiasa ngadoa ku bahasa Arab. Angkat gitu. Ya Allah, terima kasih, sesungguhnya akulah makhluk ciptaanmu yang paling bahagia. Tetapi tidak dipublish. Bapak dan ibu sekalian, sesungguhnya sayalah manusia yang paling bahagia. Bukan itu. Ini mah transenden kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Allah pun menatap kita dengan sangat syukur. Abdan syakuro. Masya Allah. Ada warga Permata Biru yang berdoa kepadaku. Padahal rumahnya di Permata Biru. Dulu Permata Biru itu ada ini ya Pak. Ada iklannya di Damri. Rumah sangat sederhana Permata Biru. Rumah beta teh ngaranna eta. Di sana tempat lahir beta. Beda dengan saudara itu yang lain. Di mana rumahnya? Sumarekon, Setra Duta, Pondok Indah Mall. Nah, pada langan itu Bumi Parayangan dan sebagainya. Lain bangsa orang itu. Kata Allah, aku beri rumah di Permata Biru saja, betapa mengucap mengagungkan dan syukur atas segala nikmat. Oleh sebab itulah tahun depan akan aku pindahkan rumahnya. Bukan di sini nanti. Lebih hebat lagi.
lengkap dengan kolam renangnya, ada lapangan basketnya, kalau perlu ada lapangan futsalnya. Kenapa? Karena melihat hambanya yang ada di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Sundana, cacakan jalmi ieu teu dibere imah di permata biru, syukurna ka kami luar biasa. Apalagi dikasih rezeki yang banyak. Oleh sebab itu, malaikat tambah apa? Tambah nikmatnya, tambah kesehatannya, tambah kebahagiaannya, tambah rezekinya, tambah umurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halo ibu-ibu sekalian, apa yang kita miliki hari ini adalah diidam-idamkan oleh banyak orang. Mana contohnya? Saya punya sahabat seorang dokter, Pak. Alfamarnya salapan siki. Alfamatna 9. Soro mobilnya 3. Ka kantor mobil A, pulangna kantor mobil A. Engke dijemput ke mobil C. Ka mall mobil D. Ya. Jalan-jalan mobil D, mobil E, F dan sebagainya. Tapi tahu Bapak, makanan yang bisa masuk ke mulutnya nang saukur hanya sepancau saja. Itulah makanan yang paling enak. Coba Bapak jeung abdi asbakan cilok leb, baso leb. Naon di ibu yang paling terkenal sekarang tuh seblak leb, bala-bala leb, gorengan leb. Naon teh nu tidak makan. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini diidam-idamkan oleh dokter itu. Kenapa? Dia punya banyak harta, banyak mobil, banyak uang, tetapi tidak bisa menikmatinya. Coba. Sedangkan bapak-bapak yang sini makan apa aja bisa. Sementara orang sana yang dikasih harta oleh banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun makan dengan nasi harus digeram dulu nasi, jadi takar dulu. Repot enggak? Repot. Jadi alhamdulillah ya. Dia ulah cemberut wae pengawasan pagi. Harus bahagia. Yang tidak bahagia silahkan pulang lebih dulu ya. Nah, itu. Apalagi sudah disediakan makanannya ini. Dan boleh menggunakan porsi Portugal ya. Non Portugal teh Bapak porsi tukang gali ya. Oleh dia aya nu kutilang kan kurus tinggi dan langsingnya. Aya nu gewasa ibu-ibu aya gewasa. Gewasa teh gede wadah sangu na ibu. Upami tuang sami sareng abdi tara seueur paling ge 11 sendok tembok. Nah, eta namanya gewasa. Alhamdulillah sebagian di antara kita ada yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Kasinggung Pak Ustad aing teh naon maksudna? Maksudna teh dulu rambutna hitam, ayeuna mah tos aya bodasan, berarti Bapak sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ulah serius teuing, harus ingat kepada lagu TikTok. Pejabat mati, orang kaya mati, beta juga mati. Semuanya akan mati. Ya. Coba mari kita renungkan lagu Rhoma Irama. Setiap kita pasti akan mati. Yang disebut dengan sebujur bangkai. Dengarkan. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Dari yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini
diri berhiaskan emas intan permata berbandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tumbuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, dari santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Hadis riwayat Roma Irama. Silahkan Bapak dibuka. Upami ngadangu Al-Quran teu paham wae, ngadangu hadis teu paham wae. Dangukeun we eta lagu-lagu Roma Irama. Sebujur bangkai. Ya. Lagu kepada kedua orang tua. Ternyata itu adalah ragu Roma Irama ketika akan menciptakan lagu sholat istigharah heula, Pak. Maka disebut dengan Raja Dangdut, tiada tanding, tiada banding, can aya deui ayeuna tah. Nu hebat Bung Roma Irama, asli eta mah asun deui, asli orang Sunda. Turunan Raja Polah Tasikmalaya. Turunan Raja Polah. Saya renung, ya Allah. Kita ini adalah santapan cacing tanah apa yang kita sombongkan? Jadi gubernur 2 periode, Pak. Itu kalau selamat. Kalau tidak selamat, alhamdulillah. Saya walaupun tidak punya jabatan RT Aceh, alhamdulillah 8 tahun di LP Sukamiskin, Pak. Ada Menteri Rubi-Rubian Dini. Ya. Ada Patrialis Akbar bersahabat dengan saya. Ada Pak Imam Nahrawi. Ada Pak Ahmad Zauhari. Ya. Mereka dapat pengawalan, punya ajudan, punya sekpri, punya sekretaris, kemana-mana keliling, kemanapun di dunia gratis. Tapi kenapa berada di sana? Ya, oleh sebab itulah mohon maaf, saya punya kesimpulan bahwa satu sisi jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jabatan adalah kemuliaan tempelan. Ya. Saya tahun 2000 masih jadi dosen LB. Dosen LB itu disebut dengan dosen luar biasa, biasa di luar. Ya. Karena khidmat ke guru, jadi tukang dagang tarigu Pak di Ujung Berung selama 4 tahun. Jam 2 masih manggul tarigu, jam 4 manggul tarigu kan nggak dorong roda. Dikersakeun Mang, ya ini adi. Jam 9 ditelepon oleh orang kejaksaan. Saya, wayana aya kori teu datang yeuh. Lamun teu aya nu ngaji, akang bisa dipecat ku dunungan. Waduh, saya teh jadi kori dadakan. Di Jalan Banda Geraha Pos lantai 7. Yang hadir Bapak Gubernur R. Nuriana. Terus Pak, tahun 2000 Bapak masih emut. Ya, tahun 2000 itu masih Gubernurnya Pak R. Nuriana. Ada Kapolda, Kodam 3 Siliwangi, Kejaksaan. Aduh. Lamun apalun eta ya, alhamdulillah waktu itu yang ngajinya saya sepanggung dengan Agim. Agim masih belum terkenal ya, masih berkarir lah, masih naik karirnya kan. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Pak Nuriana, ditanya ku abdi nangis. Kenapa nangis?
Saking bahagianya ada yang memanggil namanya. Setelah beliau tidak jadi gubernur lagi, tos teu aya deui anu naros ka abdi. Betapa ditanya itu luar biasa. Jadi yang sebut dengan aku yang dulu bukanku yang sekarang. Makanya saya punya jargon dugem. Alhamdulillah ini harus bersedia menjadi jamaah dugem ya. Dugem itu dunia gemar mengaji. Jargonnya, aku yang dulu bukanku yang sekarang. Dulu tawuran, sekarang baca Quran. Dulu ku menderita, sekarang beta bahagia. Bahagia. Ya, karena apa? Karena ngaji. Kenapa bahagia? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Imran ayat 91 bahwa kita ini lebih mulia dibandingkan dengan memiliki emas alam dunia. Mana dalilnya? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabaw wala biftadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir falay yuqbala, maka tidak akan diterimanya salah satu di antara mereka mil'ul ardi dhahabaw wala biftadabi, walaupun mereka menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi orang kafir azab Allah yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan di akhirat kelak tidak ada yang bisa menolongnya. Oleh sebab itulah bahwa satu orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dibandingkan memiliki emas sepenuh bumi. Ya. Jadi andai saja Gunung Manglayang dirubah oleh Allah menjadi gunung emas, Gunung Manglayang ini dibandingkan dengan Bapak yang ada di sini, ini lebih mulia. Bapak sebagai seorang muslim dibandingkan dengan emas sebesar Gunung Manglayang. Kenapa demikian? Karena hidayah iman tidak bisa dibeli. Saking mahalnya, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, anak istrinya mati dua-duanya dalam keadaan kafir. Padahal itu adalah anak Nabi dan istri Nabi. Tidak tanggung-tanggung 950 tahun. Al-pasanatin illa homsina. Maka Nabi Nuh menangis dalam doanya. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabiahum fi adanihim wastaghfaru thiyabahum wasaru wastakbaru istikbara. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yazidhum du'a illa firara, ketika aku ajak mereka bukan semakin mendekat, justru mereka semakin menjauh. Wa inni kullama da'awtahum litaghfira lahum ja'alu asabiahum. Ketika aku ajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memasukkan jarinya seperti ini. Ditutup jari jemarinya. Wastaghsawsam, ditutup lagi. Sudah ditutup telinganya, ditutup lagi dengan sarung. Wastakbaru istikbara, dan berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Ya. Oleh sebab itulah Yahya Waloni pendeta terbaik, Pak. Gajinya hampir 485 juta. Perhatikan ini. Dia membelajar Al-Quran kepada seorang ustadz. Tujuannya buruk. Untuk menghancurkan Islam dan mengorek-ngorek kelemahan Al-Quran. Pendeta terbaik di Indonesia, Pak. Gajinya hampir 500 miliar. Ya.
8 tahun belajar Al-Quran, di tahun ke-9, kita punya doa, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membulak-balikan hati manusia. Di tahun ke-9, pendeta terbaik itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam, istrinya masuk Islam, kedua anak tercintanya dua-duanya masuk Islam. Gaji 450 juta ditinggalkan. Rumah mewahnya ditinggalkan, mobil mewahnya ditinggalkan. Fasilitasnya ditinggalkan. Ketika dia berceramah di Pekalongan itu, sesungguhnya aku tidak masuk Islam, tetapi Islam itulah masuk ke dalam jiwa ragaku. Jadi bapak teh sanes karaksukan ku setan. Jadi bapak teh kedah karaksukan ku Islam. Ya. Boleh karaksukan ku Islam, boleh. Saya hari ini alhamdulillah Pak Ustaz abdi karaksukan enak. Naon? Maca Quran tamat 30 juz. Tiap pada subuh dugi ka bada isya. Mantap, berarti bapak geng LGBT namanya. Laki-laki gagah banyak tilawah. Sanes LGBT ini mah LGBT. Naon LGBT teh Ibu? Laki-laki gagah banyak tilawah. Jadi uih ka bumi bapak didoakeun mulai hari ini bapak jadi geng LGBT anu kasman teh. Naon kasman teh mama? Kasep dan manis papa. Waduh, luar biasa. Ya. Jadi saya suka nanya ke mahasiswa, kalian saya senang dipanggil kasman atau bermutu? Bermutu Pak. Maneh masuk ke balik centeng. Kalau bermutu itu bermuka tua centeng gitu. Kalau kasman, kasep dan manis. Oh iya Pak, pilih kasman aja katanya gitu. Jadi alhamdulillah ini Bapak yang kasman, kasep dan manis. Apalagi Bapak ada jenggotnya, berarti ini tambahan aja. Pajero, pasukan jenggot Rasulnya. Alhamdulillah. Rajulun mu'allakun fil masajid. Ya, orang-orang yang kecintanya terhadap masjid, dan beliau nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana orang lain pusing, di mana orang lain kebingungan, di mana orang lain pucat mukanya, tapi kita insya Allah berada naungan, karena di alam naungan Allah Subhanahu Wa Taala satu dan lain adalah rajulun mu'allakun fil masajid. Orang-orang yang senantiasa cinta ke masjid. Ya, kan gitu. Mari sholat di belakang imam. Sebelum apa? Sebelum disolatkan di depan imam. Kan gitu. Apa kata wahyu dalam Al-Quran itu? Al-Maidah ayat 63. Walau anna ahlal kitaba amanu wattaqau lakafarna anhum sayyiatihim wal adkhalnahum jannatin naim. Jika aku sebagai ahlu kitab kafir selama 50 tahun, hari ini iman kepada Allah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakafarna anhum sayyiatihim, maka Allah akan hapus dosa kafirku selama 50 tahun tadi. Wal adkhalnahum jannatin naim, dan Allah pun layak memasukkan aku ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Si Ko Stephen ya, dulunya non muslim, kemudian melihat gerak-gerik orang Islam sedang sholat, penasaran apa yang dibaca. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud, apa yang dibaca. Lagi-lagi tertarik Pak, melihat ajaran Islam, kemudian berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu Covid dia menjual rumahnya sebanyak 12 miliar. Disodakohkeun Pak. Pertanyaannya, saya sudah 50 tahun belum mampu sodakoh sampai 12 miliar. Tapi orang yang baru 3 tahun, 5 tahun masuk Islam, sodakohnya sudah miliaran. Saking apa? Saking yakinnya dengan ajaran Islam. Iri tidak kita? Iri Pak. Orang yang sudah 50 tahun Islamnya kalah oleh orang Islam yang baru kemarin sore masuk Islamnya.
Tadi lihat kepada orang yang tinggi ilmunya, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana. Dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Iri melihat orang kaya dengan kekayaannya dia mendermakan hartanya siang dan malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah cukup membahagiakan hari ini. Di mana di masjid-masjid ada gerakan subuh akbarnya. Di Jawa ada namanya masjid ramah lingkungan, Pak. Ramah musafir. Jadi kalau ada pemulung, ada orang musafir, sudah disiapkan tempat tidurnya di masjid, Pak. Beres sholat subuh diketuk, Bapak Ibu sekalian mau makan dengan apa? Jadi mohon maaf, sudah tidak zaman lagi sekarang. Dilarang tidur di masjid. Bagi orang yang lapar, saya tidak punya. Tadinya mau datang ke masjid mau tidur, dilarang tidur. Sudah tidak. Bahkan sekarang adalah Masjid Jogokaryan itu sudah memiliki 650 BUMM. Badan usaha milik masjid, alhamdulillah. Jamaah Masjid Jogokaryan sudah tidak lagi ada Bang Emok yang sangat menyedihkan di tengah-tengah kita dengan aku berjanji teh, aduh ya Allah. Nami bisa nyarios abdi ge Bu, can bisa memberikan solusi hari ini. Betapa menyebarnya Bang Emok hari ini di tengah-tengah kita hari ini. Di tengah-tengah bagaimana kita penyebar Bang Emok non muslim sementara jamaahnya anggotanya adalah orang-orang Islam semua kita ini. Ya. Di mana ini luar biasa. Luar biasa. Ya, gitu. Subhanallah. Maka walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la